Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Tidak ada yang sakit? Tidak. Berarti ada semua ya? Ya. Baik. Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran supaya pembelajaran kita bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, silakan pimpin oleh Pak Ustadz Ube. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi akan membawa manfaat ilmu buat kita hari ini. Selanjutnya, Bapak pengen ngecek kesiapan belajar kalian. Tolong siap. Cek, coba lihat kiri kanan. Khawatir masih ada sampah. Kalau misalnya ada sampah, tolong pungut. Ada sampah tidak? Bersih, Pak. Bersih, alhamdulillah. Rajin. Lingkungan yang bersih akan membuat belajar pun jadi nyaman. Dan kita membuat sehat. Selanjutnya, Bapak absen dulu untuk pembelajaran Al-Quran pada hari ini. Ketika Bapak panggil namanya, tolong acungkan tangan. Baik, Bapak absen. Pak Saiful Amri. Pak Bambang. Hadir. Pak Babai. Hadir. Pak Ustadz Didin. Hadir, alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua. Baik, lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Baik. Materi pembelajaran Al-Quran hari ini yaitu Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini yaitu kompetensi dasar pada hari ini yaitu 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Dan 4.1 menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Itulah kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Hadis. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan fungsi hadis. Yang keenam, siswa mampu mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi, siswa mampu mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Kita sudah belajar minggu kemarin tentang seputar Al-Quran hadis. Bapak ingin mengulang tentang pembelajaran yang telah kita lakukan minggu yang lalu. Baik. Pak Ustadz Ube, ada? Ada, Pak. Pak Ustadz Ube masih ingat ini ya, apa pengertian Al-Quran itu menurut Pak Ustadz Ube? Yang kita, udah belajar minggu kemarin. Al-Quran adalah wahyu Allah, Pak. Wahyu Allah. Pak Ustadz Babai, Ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan ya kalau nggak salah ya. Baik, terima kasih. Pak Ustadz Didin, di manakah Al-Quran pertama kali turun? Gua Hiro. Di Gua Hiro. Pintar sekali. Sekarang Pak Ustadz Amri, apa pengertian hadis? Hadis itu ucapan
perbuatan, dan takrir Nabi. Baik. Berarti kalian masih mengingat pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Kasih aplaus untuk semuanya. Baik. Bapak akan menjelaskan metode pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tanya jawab. Nanti akan ceramah akan menjelaskan tentang materi hari ini. Yang keempat, kita akan melakukan diskusi. Yang kelima, resitasi penugasan. Nanti Bapak kasih tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Baik, tolong perhatikan. Bapak akan memperlihatkan sebuah poster. Baik. Kelihatan gambarnya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri, ini gambar apa? Mengaji. Antri sentako. Pintar. Pak Ustadz Babai, Ya, kenapa anak kecil di sini? Sedang apa ini anak kecil? yang mana? Ini anak kecil nih. Oh, ya, Ngaji, lagi Pak. mengaji tuh kayaknya baca Al-Quran. Mengaji. Mm-mm. Pak Didin? Baik, Pak Amri aja. Pak Amri? Ada Pak Amri? Kenapa, Pak? Baik. Ada. Kenapa di si anak kecil bukan orang dewasa yang belajar Al-Quran? Ya, karena belajar mulai dari kecil, Pak. Bagus. Tadi kalian sudah mengamati tentang gambar yang ada di media ini. Bagus sekali pemahamankan tentang gambar pembelajaran hari ini. Baik, Bapak jelaskan. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam, ini merupakan kalam Allah. Jadi Al-Quran bukan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya. Itulah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Itulah tentang Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Adapun fungsi Al-Quran sebagai pemisah, dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Itulah seputar tentang Al-Quran. Baik, tolong perhatikan. Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Tolong perhatikan.
Suaranya nggak kedengar Pak ya? Nggak ada suaranya, Pak. Udah full? Suaranya nggak kedengeran Pak Anwar. Udah full nih. Nggak ada suaranya, Pak. Udah full ya? Salam. Baik anak-anak, tadi sudah melihat video sebagai sumber belajar. Bapak pengen menanyakan kepada Pak Ustadz Ube, tadi yang di video ada berapa nama-nama lain Al-Quran? Nama-nama Al-Quran ada 4, Pak. Ada 4. Pak Ustadz Amri, salah satunya apa? Alkitab, Alkitab. Apa arti Alkitab, Pak Amri? tulisan atau kitab. Tulisan. Baik. Pak Babai, apa yang Ya. kedua? Yang kedua itu Al-Furqan kalau nggak salah ya. Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda antara yang hak Pembeda. dan batil. Baik. Terima kasih anak-anak yang sudah mengamati video pembelajaran hari ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita baik kelompok sesuai dengan kelompok kita pembelajaran sebelumnya. Di sini sudah Bapak udah baik kelompok. Ya. Nanti ada bahan diskusi yang Bapak akan berikan kepada kalian. Namun di sini harus Bapak kasih tahu dulu mengenai pembagi kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu Pak Saiful dan Pak Babai. Kelompok 2 Pak Bambang dan Pak Didin. Ya.
tolong saling kerjasama antara satu sama lain, karena di sini ada penilaiannya, penilaian di diskusi. Baik, sekarang diskusi inilah bahan diskusi kita pada hari ini. Coba Pak Didin, maaf Pak Babai, bisa dibaca ini Ya. bahan diskusi kita hari ini. Siap. Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup manusia tentu memiliki fungsi banyak sekali. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman banyak orang akan cara memfungsikan dalam kehidupannya. Untuk itu diskusikan dengan teman tentang hal-hal yang dapat kalian lakukan dalam rangka memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupanmu. Baik, terima kasih. Inilah bahan diskusi kita pada hari ini. Namun Bapak akan membagikan dulu lembar diskusi hari ini, yaitu ini lembar diskusinya, nanti disalin saja di buku kalian, seperti ini formatnya, di lembar diskusi judulnya, di sini hasil diskusi kalian per kelompok. Jangan lupa di situ tulis ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa, dan anggotanya siapa. Baik, Bapak memberikan waktu 3 menit untuk mendiskusikan bahan diskusi kita hari ini. Ya, sok silakan dimulai. Jadi kelompok pertama itu Pak Saiful dan Pak Babai, kelompok kedua Pak Bambang dan Pak Didin. Inilah bahan diskusinya. Nanti pas presentasi, setelah presentasi nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Baik, waktunya habis. Silakan kelompok 1, Pak Saiful dan Pak Babai mempresentasikan tentang materi diskusi kita hari ini. Bagaimana cara memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan kalian. Baik, Pak Amri, silakan. Mengamalkan isi Al-Quran hadis dalam kehidupan kita, seperti tentang sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Baik. Pak Ustadz Ube, sebagai kelompok 2, boleh menanggapi? Baik, Pak Guru. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti tentang sholat? Sementara dalam Al-Quran sendiri tidak diajarkan secara detail tentang pelaksanaan dan tata cara sholat. Itu Pak Guru. Ini pertanyaan ya, bukan tanggapan ke kelompok 1. Ya. Baik. Untuk menjawab dari Pak Bambang mengenai tadi pertanyaannya, disinilah hadirnya hadis untuk menjelaskan apa-apa hukum yang belum terdapat pada Al-Quran. Jadi salah satu fungsi hadis ini ialah menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Begitu. Baik, untuk kelompok 2, Pak Bambang, coba jawab dari pertanyaan ini, bagaimana caranya yang dalam rangka memfungsikan Al-Quran hadis dalam kehidupan kalian? Menurut kelompok 2 bagaimana? Memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam arti seluruh rangkaian kehidupan kita, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, tentunya semua sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah dicontohkan dalam Al-Quran, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bergaul, bermasyarakat, berniaga, jual beli, dan sebagainya, Pak Guru. Baik, bagus sekali jawabannya. Ya, alhamdulillah diskusi kita ini hari ini lancar. Baik kelompok 1 dan kelompok 2 juga memahami tentang pertanyaan ini dan saling bertukar pikiran, menanggapi hasil diskusi satu sama lain. Maka Bapak simpulkan mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu pertama,
Al-Quran merupakan firman Allah. Yang dimana firman Allah ini diberikan pada Nabi Muhammad mulai perantara malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur dan berpahala bagi yang membacanya. Al-Quran ini sebagai sumber utama hukum dalam Islam. Sedangkan Al-Hadis sendiri merupakan sumber kedua dalam Islam itu sendiri. Baik, anak-anak, ada pertanyaan untuk menanggapi hasil pembelajaran hari ini? Pak. Cukup, Pak, cukup. Cukup. Baik, sebelum selesai mengenai materi pembelajaran hari ini, di sini Bapak ada 3 penilaian. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penugasan. Nanti linknya Bapak share ke grup WhatsApp mata pelajaran Al-Quran Hadis, namun Bapak akan jelaskan linknya, bagaimana cara mengisi link dari tugas yang Bapak akan kirim di WhatsApp. Lihat sini. Di sini nanti ada 4 link. Nanti kalian isi link ini untuk sebagai bahan penilaian Bapak. Yang pertama untuk uji pengetahuan kalian pada pembelajaran ini. Kita buka di sini. Nanti link ini Bapak akan share di grup WhatsApp. Tolong perhatikan. Nanti kalian bisa belum mengerti cara pengisiannya. Sebentar. Sinyal. Baik, sepertinya sinyalnya sedang kurang bersahabat anak-anak. Nanti apabila ada hal-hal yang belum dimengerti mengenai tugas-tugas nanti yang Bapak kirim melalui link, boleh di WhatsApp ke Bapak. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberitahukan bahwa itu materi selanjutnya, yaitu tentang materi tentang Quran surat Al-Imran ayat 185 mengenai tentang kelanjutan dari materi pada hari ini. Itu saja pembelajaran ini yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya pertama ke Pak Didin. Pak Didin sehat? Lemes amat gitu. Sehat. Saya terpukau dengan PPT-nya. PowerPoint-nya bagus. Jadi menariklah di mata siswa menurut saya. Cuman ada sedikit kekurangan taruh teacher center gitu. Taruh guru yang berperan di sini. Jadi siswa tidak yang berperan, seharusnya siswa center begitu. Nah, itu aja sih. Untuk Pak Ustadz, Ube, saya juga bagus tuh PowerPoint-nya. Nanti saya belajar Pak Ustadz Ube lah di remote. Benar saya nggak bisa Pak Ustadz Ube. Cuman tadi memang betul manajemen waktu juga diperlukan, di mana manajemen waktu ini berfungsi untuk mengetahui dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup. Jadi Pak Ustadz Ube overload ya, sampai hampir 7 menit itu korupsi waktunya, sehingga ini perlu diperhatikan ketika di dunia nyata
mengenai KBM udah beristirahat, tapi Pak Ustadz Ube masih ngajar, kasihan anak-anaknya. Secara materi bagus Pak Ustadz Ube. Pak Ustadz Ube mengajak siswa untuk membaca, sehingga siswa di sini aktif dalam pembelajaran, begitu. Nuhun Pak Ustadz Ube. Ya, Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz Babai, subhanallah, tentang hari kiamat, saya nanya hari kiamat. Kalau ada Pak Ketua di sini, khawatir belum nikah di Pak Ketua ini. Secara pemaparan materi dari awal bagus, PowerPoint juga subhanallah mantap. Saya belajar nantilah Pak Ustadz Babai, secara matematika apa namanya. Cuman tadi sama kayak Pak Ustadz Didin, taruh teacher center gitu Pak Babai, taruh berperan Bapak baik gitu, ketimbang siswanya begitu. Sehingga siswa hanya menonton aja begitu. Menurut saya pribadi. Punten Pak Ustadz Babai. Siap. Masalahnya ngantuk itu siswa. Untuk Pak Ketua. Tidur. Untuk Pak Ketua. Ya siap. Ini penting penyiapan materi, terutama media ya. Jadi saya harapkan ketika pembelajaran berlangsung media cek dulu sehingga ketika ada trouble begini sudah dipersiapkan pada awalnya, karena akan memakan waktu juga, manajemen waktu gitu. Semakin lama kita mengecek media, waktu juga berjalan sehingga waktu harusnya untuk belajar tapi dipakai untuk memperbaiki media yang seharusnya digunakan tapi tidak bisa digunakan. Ya siap, mohon terima kasih Kang Anwar. Tapi secara keseluruhan, subhanallah bagus banget tentang materi berbakti kepada orang tua. Saya ditanya ya tentang materi mertua juga, semoga Pak Amri secepatnya dapat jodoh begitu. Amin. Aduh. Jodoh yang keberapa nih? Kedua. Kalau ngejar Luna Maya kayaknya berat sampai CLD. Enggak, saya pengennya Anden. Makanya main ke Paneglang, ke sini ada banyak